Selamat siang, Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bumi Serpong Damai Tbk, terlebih dulu kita bersama-sama akan mendengarkan safety briefing. Bapak dan Ibu, selamat datang di Indonesia Convention Exhibition. Anda sekarang berada di ruangan Garuda di lantai 1, yaitu salah satu kumpulan ruangan meeting terbaik di Indonesia. Kami bangga menjadi tuan rumah acara ini. Sebelum Anda menikmati acara, mohon perhatiannya untuk pengumuman keselamatan ini. Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Bangunan ini telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alat pemadam penginderaan kebakaran, pengeras suara untuk pengumuman, dan pintu keluar darurat untuk evakuasi. Silakan luangkan waktu Anda untuk menemukan pintu keluar terdekat dari ruangan ini. Ikuti tanda panah merah untuk jalur evakuasi dan berkumpullah di titik kumpul terdekat. Ada 2 tempat berkumpul darurat, satu berada di luar lobi utama area depan gedung, dan satu lainnya berada di luar loading dock area belakang gedung. Dalam keadaan darurat, dimohon jangan panik dan berjalanlah cepat menuju pintu keluar terdekat untuk mengevakuasi diri Anda. Silahkan keluar dengan tertib. Mohon untuk mengikuti petunjuk dari anggota staf kami. Setelah keluar dari ruangan ini, Anda akan diarahkan ke titik kumpul terdekat di mana Anda akan menerima instruksi lebih lanjut. Jangan menunda, jangan kembali kecuali Anda disarankan bahwa sudah aman untuk melakukannya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami harap Anda menikmati acara di Indonesia Convention Exhibition. Tetap aman dan terima kasih. Selanjutnya, bersama-sama kita akan menyaksikan video company profile perseroan. Bagi kami di Sinar Maslen, 50 tahun berkarya adalah sebuah pencapaian dari komitmen kami selama ini. Berawal dari membangun kepercayaan, kami melihat komunitas yang berkembang, keluarga demi keluarga, sampai ke generasi berikutnya. Tekad kami menjadi perusahaan ramah lingkungan dilakukan untuk masa depan anak cucu kami. Dengan inovasi sebagai dasar utama, kami tiba pada titik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di dunia yang terus berubah, kini kami mulai membangun sebuah era baru yang lebih dari tembok dan bangunan. Peran teknologi yang digabungkan dengan visi kami akan menjadi penuntun arah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Perjalanan yang membawa kami sampai di sini mempersiapkan kami untuk tujuan yang lebih besar, dan kami tak sabar untuk segera memulainya. Sinar Maslen, Building for a Better Future. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bumi Serpong Damai Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, hari Jumat 21 Juni 2024. Untuk selanjutnya, PT Bumi Serpong Damai Tbk akan disebut perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut rapat. Pertama-tama kami akan memperkenalkan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Bapak Teki Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris. Bapak Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen. Bapak Yosef Franciscus Bonang selaku Komisaris. Bapak Franciscus Saverius Ridwan Darmali selaku Presiden Direktur. Ibu Liyani Harjanto selaku Direktur.
Ibu Monique William selaku Direktur, Bapak Hermawan Wijaya selaku Direktur, Bapak Heri Hendarta selaku Direktur, Bapak Siswanto Adi Saputro selaku Direktur, Bapak Syukur Lawigena selaku Direktur, Notaris sebagai penyusun berita acara rapat ini adalah Bapak Syarifuddin, Sarjana Hukum. Akuntan publik sebagai auditor perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah akuntan publik Mirawati Sensi Idris yang diwakili oleh Ibu Gabriela Mulyamin Kurniawan. Sedangkan yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan adalah PT Sinar Tamagunita untuk saham dengan warkat atau skrip yang diwakili oleh Bapak Suwandi. Dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk saham tanpa warkat. Selanjutnya, kami akan membacakan tata tertib rapat. Perseroan telah menetapkan peraturan tata tertib sehubungan dengan rapat umum pemegang saham tahunan yang berlaku bagi para peserta rapat. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan protokol keamanan dan kesehatan serta tata tertib sebagai berikut. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Bagi pemegang saham yang tidak hadir secara fisik, dapat menyaksikan jalannya kegiatan rapat melalui live streaming pada situs web KSEI akses.kesei.co.id. Untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK 4 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK 15 2020 sebagai berikut. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat pasal 37 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 86 ayat 1 UUPT. Semua acara rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan setiap acara rapat, ketua rapat atau pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda rapat yang dibicarakan dengan prosedur sebagai berikut. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pertanggal 29 Mei 2024 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan atau saran dalam rapat ini. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada ketua rapat atau pimpinan rapat. Dan ketua rapat atau pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu, dan ketua rapat atau pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris atau
menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan. Keputusan agenda rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau sesi tanya jawab telah berakhir. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat diambil dengan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham tanggal 29 Mei 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak memberikan suara dalam rapat ini. Dan pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan sebagai berikut. Pertama, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan. Kedua, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan. Pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi kartu suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya. Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham secara langsung dalam rapat untuk setiap agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem isi.kese. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan penghitungan suara pada setiap akhir mata acara rapat dalam setiap pengambilan keputusan rapat atas mata acara tersebut. Selama rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara rapat. Laporan tahunan dan materi rapat dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia e-rups isi.kese. Pemegang saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib rapat ini yang diunggah di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia e-rups isi.kese. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh ketua rapat sampai dengan rapat ditutup oleh ketua rapat. Demikian tata tertib rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta rapat. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Juni tahun 2024, rapat Perseroan akan dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan selaku ketua rapat, yaitu Bapak Teddy Pawitra. Untuk itu kami persilahkan Bapak Teddy Pawitra membuka dan memimpin rapat hari ini. Terima kasih para pemegang saham, kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan serta hadirin yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 /04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 /POYK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka secara elektronik. 3. Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 4, Pasal 82, 182 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka penyelenggaraan rapat Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1.
memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Custodian Central Efek Indonesia ketiga-tiganya pada tanggal 6 Mei 2024. 2. Melakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya rapat perseroan dalam situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web ic.ksei pada tanggal 15 Mei 2024. 3. Melakukan panggilan untuk menghadiri rapat perseroan dalam situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web ic.ksei pada tanggal 30 Mei 2024. Perlu diberitahukan bahwa sampai dengan 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham tentang hal-hal yang lain yang akan dimasukkan ke dalam mata acara rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, acara rapat pada hari ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam iklan panggilan rapat, yaitu 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas kepengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. 3. A. Penetapan gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2024. B. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan-tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. 4. Penunjukan angkutan publik untuk tahun buku 2024. Sebelum membuka dengan resmi rapat ini, saya mempersilakan kepada Bapak Notaris untuk menjelaskan tentang quorum kehadiran rapat. Apakah rapat ini dapat diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan. Oke. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Memperhatikan acara rapat sebagaimana telah disebutkan dalam iklan panggilan rapat. Untuk acara rapat ini berlaku ketentuan quorum rapat sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, yaitu rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat. Setelah saya memeriksa 1. Daftar pemegang saham Perseroan tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinar Tamagunita untuk saham dengan warkat atau skrip dan PT KSEI untuk saham tanpa warkat atau skrip plus. 2. Daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya. 3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Saham yang hadir atau diwakili dalam rapat berjumlah 16.960.134.417 saham atau mewakili 81,10% saham dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karena itu, quorum kehadiran rapat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang saya sebutkan tadi telah terpenuhi dan dengan demikian rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat hubungan dengan acara rapat. Demikian Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan rapat, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun quorum kehadiran rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan yang diadakan pada hari ini Jumat 21 Juni 2024 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai acara rapat. Selanjutnya saya menyatakan bahwa rapat dibuka dengan resmi pada pukul 13.53. 13.53 waktu Indonesia Barat.
Selanjutnya, pembahasan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara rapat akan dipandu oleh Bapak Franciscus Salvaris selaku Presiden Direktur Perseroan. Kepada Bapak Franciscus Salvaris, saya persilakan. Terima kasih Bapak Teddy Pawitra. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kita mulai rapat dengan pembahasan dan pengambilan keputusan acara pertama rapat, yaitu persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf A dan pasal 82 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 66, pasal 67 dan 68, 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan buku 2023 untuk diajukan kepada rapat, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. Untuk selanjutnya, Ibu Lijani Harjanto selaku Direktur Perseroan akan menyampaikan laporan Direksi Perseroan. Akan dilanjutkan oleh Bapak Hermawan Wijaya selaku Direktur Perseroan yang akan memaparkan pokok-pokok laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023. Serta Bapak Teki Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. Untuk itu kepada Bu Lijani Harjanto akan saya persilahkan. Terima kasih Bapak Franciscus Saverius Ridwan Darmali, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kami dengan bangga melaporkan bahwa strategi dan kebijakan strategis yang diambil Perseroan berbuah manis berupa kinerja keuangan yang tumbuh secara signifikan dengan kondisi fundamental yang tetap solid pada tahun 2023. Pencapaian luar biasa ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 akibat perlambatan ekonomi global, inflasi yang tinggi, serta kenaikan suku bunga. Kendati dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, kami melihat banyak peluang untuk mendukung pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Strategi utama Perseroan pada tahun 2023 adalah fokus untuk pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta memperbanyak kemitraan strategis untuk mendukung ekspansi bisnis jangka panjang. Perseroan terus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang berkualitas dan kompetitif. Selain itu, penetrasi pasar juga semakin diperkuat dengan menargetkan segmen konsumen yang lebih luas dan belum dilirik oleh pengembang properti lainnya. Dari sisi peluncuran produk baru, sejumlah klaster berkonsep modern dan berkelanjutan juga diluncurkan di sepanjang tahun 2023. Antara lain klaster Leighton yang terletak di kawasan Navapark, BSD City, serta produk lain yang mengusung konsep modern dan berkelanjutan adalah klaster Terravia, Eona, dan Enchante di BSD City. Ketiga klaster ini menawarkan desain yang ramah lingkungan atau lokasi yang lebih hijau, atau keduanya dipadu dengan berbagai konsep yang unik. Perseroan turut membuka peluang investasi jangka panjang melalui kemitraan strategis. Melalui entitas anak, Perseroan menggandeng investor Jepang untuk mengembangkan office portfolio partnership di berbagai lokasi strategis di pusat kota Jakarta. Peluncuran produk-produk baru dan kerjasama strategis ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Perusahaan berharap
Produk-produk baru ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi seluruh konsumen dan mitra kami. Untuk mendukung penjualan produk-produk baru tersebut melalui brand Sinar Maslen, Perseroan meluncurkan program Sinar Maslen Precious pada tahun 2023 yang memberikan berbagai keuntungan bagi pelanggan berupa diskon tambahan untuk semua produk yang meliputi tipe kafling, rumah, apartemen, dan ruko. Selain itu, pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan reward atas loyalitas serta berbagai tambahan fitur lainnya guna melengkapi kepuasan pelanggan kami. Perseroan juga menghadirkan program pemasaran nasional yakni Smart Move sepanjang tahun 2023 yang memberikan beragam diskon, subsidi down payment, subsidi bunga KPR, serta kemudahan cara bayar bagi konsumen setia kami. Program-program tersebut di atas diharapkan memberikan kemudahan bagi para pembeli di tengah kenaikan suku bunga menjelang akhir tahun 2023. Berbagai strategi dan kebijakan strategis yang diambil pada tahun 2023 terbukti telah mampu mendorong pertumbuhan kinerja kami. Perseroan yang menargetkan pra-penjualan sebesar 8,8 triliun dan hingga akhir tahun target ini telah dilampaui oleh perusahaan, bahkan hasil pra-penjualan pun mencapai sebesar 9,5 triliun atau tumbuh sebesar 7,94% dibandingkan dengan target pra-penjualan tahun 2023. Adapun kontributor utama dari prapenjualan masih berasal dari segmen residensial yaitu sebesar 53%, sebesar 28% berasal dari penjualan produk komersial dan lain-lainnya sebesar 20%. Kenaikan ini sebagian besar ditopang oleh produk-produk yang diluncurkan di sepanjang tahun 2023 seperti di kawasan BSD City, Grand Wisata, dan Kota Wisata. Pada kesempatan ini, kami juga hendak menyampaikan penyampaian kami dari sisi visi berkelanjutan. Kami telah mengintegrasikan visi keberlanjutan sebagai aspek penting dalam pendekatan bisnis kami sejak tahun 2017 yang lalu. Visi tersebut telah menjadi landasan operasi kami dan mencakup 4 pilar dengan percepatan pada tahun 2023 sebagai berikut. Pilar nomor 1 yaitu perusahaan properti yang terbaik. Usaha perseroan dalam menambah nilai bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan nasional dengan menyediakan produk, fasilitas, dan layanan terbaik. Kami juga memprioritaskan keselamatan dan menjaga standar yang kuat dalam operasi, manajemen, dan praktik tata kelola kami. Keberhasilan kami dengan proyek-proyek yang berpusat pada pembangunan berkelanjutan mendapatkan pengakuan yang konsisten di tingkat nasional maupun internasional melalui penghargaan dari ESG dari Cambridge FA, TransAsia, Property Guru, dan ACE. Perseroan telah menetapkan KPI untuk beberapa inisiatif pada periode 2022 hingga 2024 dan 2022 hingga 2026. Dengan senang hati kami laporkan bahwa hingga tahun 2023, Perseroan telah memiliki pencapaian yang baik untuk setiap KPI yang telah ditetapkan. Contohnya, tidak terdapat laporan ketidakpatuhan atau korupsi atau tidak ada pekerja yang meninggal dunia di tahun 2023. Kami juga meluncurkan sistem pengaduan atau whistleblowing bekerjasama dengan pihak eksternal pada tahun 2023. Pilar kedua, perubahan iklim dan lingkungan. Kami juga menyadari pentingnya mengurangi jejak lingkungan kami dan mengatasi perubahan iklim. Melalui pilar kedua ini, kami menunjukkan upaya kami untuk mengurangi dampak lingkungan di tempat kami beroperasi, menjadi perusahaan yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.
Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap kelestarian lingkungan, kami bekerja sama dengan mitra pengelolaan limbah terkemuka untuk melaksanakan proyek pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, di mana sampah secara sukarela dipilah menjadi sampah organik dan anorganik oleh penghuni di 4 wilayah percontohan di BSD City, yaitu antara lain Casa de Parco, The Icon, The Park, dan Vanya Park. Mulai bulan Mei 2023, 100% sampah yang dihasilkan dari 4 proyek percontohan diangkut ke fasilitas tempat pengolahan sampah reduce, reuse, and recycle di Bekasi. Kami juga menetapkan target penggunaan 20% material ramah lingkungan untuk proyek hunian baru pada tahun 2023. Dan pada akhir tahun pelaporan, perseroan telah menggunakan rata-rata sebesar 28,66% material ramah lingkungan pada proyek pengembangan hunian. Target material ramah lingkungan ini akan kami kaji ulang setiap tahun untuk pengembangan baru pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2023, kami telah melakukan pembelian renewable energy certificate dari PT PLN untuk mendukung komitmen dan inisiatif pemerintah dalam mengurangi emisi dengan menggunakan sumber energi terbarukan untuk konsumsi listrik yang ramah lingkungan. Pada akhir tahun 2023, kami telah mencapai pengurangan sebesar 3.354 ton karbon dioksida ekivalen dari pembelian tersebut. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami terus mempromosikan penggunaan inovatif dan penggunaan kembali kompos organik dan sampah plastik melalui program ramah lingkungan kami, Ekoenzim dan Plastic to Food. Pilar ketiga, pelayanan masyarakat yang berkelanjutan. Pilar ketiga menunjukkan bahwa kami secara proaktif juga terlibat dan memberikan nilai berkelanjutan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melanjutkan inisiatif kami pada tahun sebelumnya, komitmen kami terhadap program masyarakat demi kepentingan para pemangku kepentingan tetap teguh. Inisiatif berkelanjutan kami termasuk antara lain Kampung Mantul, Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, Digital Teknologi Grant, dan Pasar Rakyat Go Digital. Pilar keempat, dukungan terhadap pendidikan. Pilar terakhir ini kami memperlihatkan dedikasi kami dengan memastikan semua anggota masyarakat di wilayah operasional kami memiliki akses yang sama terhadap ekosistem pendidikan sesuai kebijakan mereka sendiri tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan di masyarakat sekitar kami telah meluncurkan beberapa inisiatif seperti Berantas Buta Quran, Sentra Literasi BSD, dan Bina Sekolah atau Sekolah Berhati. Salah satu inisiatif tersebut, proyek Bina Sekolah, berfokus untuk meningkatkan literasi, meningkatkan standar pengajaran, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Kami meyakini langkah-langkah perusahaan yang telah diambil oleh perusahaan tidak hanya akan berbuah manis pada saat ini, tetapi juga akan menjaga pertumbuhan kinerja dalam jangka panjang. Demikian laporan direksi ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan pengarahan kepada kami dalam menjalankan operasional perseroan, beserta kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dan berdedikasi, serta kepada para pelanggan, mitra bisnis, dan para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungannya kepada kami selama ini. Kami akan terus berupaya untuk mencapai lebih banyak lagi pencapaian di masa depan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai perseroan yang kami anut. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Hermawan Wijaya selaku Direktur Perseroan
untuk menyampaikan kinerja keuangan perseroan yang berakhir pada tahun buku 31 Desember 2023. Kepada Bapak Hermawan Wijaya saya persilahkan. Terima kasih Ibu Liani Harjanto, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Neraca dan perhitungan laba rugi perseroan tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana dimuat dalam laporan auditor independen nomor 000-2.1-13-01-A-1-13-1284-3 Romawi 2024 tanggal 12 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Neraca dan laporan laba rugi tahun buku 2023 tersebut telah diumumkan melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Maret 2024. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (IAI) dan Peraturan OJK Nomor Romawi 8.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya kami akan melaporkan posisi keuangan konsolidasian tahun 2023 sebagai berikut. Jumlah aset pada tahun 2023 meningkat sebesar 1,83 triliun rupiah atau 2,82% menjadi 66,83 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 65 triliun rupiah. Secara singkat, kenaikan jumlah aset 2023 khususnya terjadi pada akun aset tidak lancar karena adanya peningkatan nilai properti investasi. Jumlah aset lancar pada tahun 2023 turun sebesar 211,86 miliar rupiah atau 0,72% menjadi 29,37 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 29,56 triliun rupiah. Komponen-komponen dalam jumlah aset lancar rata-rata mengalami penurunan, namun peningkatan terjadi pada akun persediaan sebesar 1,70 triliun rupiah atau 13,47% menjadi 14,31 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 12,61 triliun rupiah. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,05 triliun rupiah atau 5,78% menjadi 37,46 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 35,41 triliun rupiah. Peningkatan ini sebagian besar dikontribusikan dari peningkatan nilai properti investasi sebesar 1,48 triliun rupiah atau 19,10% menjadi 9,22 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,74 triliun rupiah. Di sisi lain, akun investasi saham juga mengalami peningkatan sebesar 1,10 triliun rupiah atau 16,31% menjadi 7,84 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,74 triliun rupiah. Dari sisi liabilitas, jumlah liabilitas tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,33 triliun rupiah atau 4,93% menjadi sebesar 25,63 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 25,95 triliun rupiah. Secara singkat, kenaikan jumlah liabilitas pada tahun 2023 mengalami penurunan sebagai imbas dari pelunasan
sebagian besar surat utang senior. Jumlah liabilitas jangka pendek naik sebesar 564,86 miliar rupiah atau 4,98% menjadi sebesar 11,90 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 11,33 triliun rupiah. Peningkatan ini dikontribusikan oleh kenaikan pada utang usaha sebesar 128,74 miliar rupiah atau 14,29% menjadi 1,03 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 901,05 miliar rupiah. Kenaikan utang usaha seiring kenaikan beban pokok penjualan dan beban operasional. Akun liabilitas kontrak juga mengalami kenaikan sebesar 394,99 miliar rupiah atau 5,14% menjadi 8,08 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,68 triliun rupiah. Jumlah liabilitas jangka panjang turun sebesar 1,89 triliun rupiah atau 12,12% menjadi sebesar 13,73 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 15,62 triliun rupiah. Komponen terbesar yang berkontribusi terhadap turunnya jumlah liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar 3,31 triliun atau 58,43% menjadi 2,36 triliun dibanding tahun 2022 yang sebesar 5,67 triliun rupiah. Liabilitas kontrak juga turun sebesar 1,36 triliun rupiah atau 31,88% menjadi 2,90 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,26 triliun rupiah. Di sisi lain, utang bank jangka panjang naik sebesar 3,03 triliun rupiah atau 63,42% menjadi 7,80 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,78 triliun rupiah. Jumlah ekuitas naik sebesar 3,16 triliun rupiah atau 8,31% menjadi 41,21 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 38,05 triliun rupiah. Selanjutnya kami akan menyampaikan posisi laporan laba rugi tahun 2023 sebagai berikut. Berkat hasil penjualan yang terjadi beberapa tahun terakhir berimbas pada peningkatan kinerja laba rugi perseroan sebagai berikut. Pendapatan usaha mengalami peningkatan sebesar 1,31 triliun atau 12,74% menjadi 11,54 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 10,24 triliun rupiah. Peningkatan terjadi di hampir semua segmen, khususnya penjualan tanah dan bangunan, hotel, arena rekreasi dan jasa pengoperasian jalan tol, yang mana pendapatan usaha dari segmen penjualan tanah dan bangunan mengalami kenaikan terbesar, yakni sebesar 1,92 triliun rupiah atau 24,32% menjadi 9,83 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,90 triliun rupiah. Seiring dengan peningkatan pendapatan usaha, beban pokok penjualan juga naik sebesar 1,72 triliun rupiah atau 50,39% menjadi 5,13 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,41 triliun rupiah. Peningkatan pada beban pokok penjualan menekan laba kotor menjadi sebesar 6,41 triliun rupiah di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,83 triliun, turun sebesar 414,35 miliar rupiah
atau 6,07%. Margin laba kotor 2023 dan 2022 tercatat masing-masing sebesar 55,56% dan 66,69%. Selanjutnya, beban usaha naik sebesar 380,49 miliar rupiah atau 12,19% menjadi 3,50 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,12 triliun. Kenaikan beban usaha tercermin dari kenaikan beban penjualan sebesar 1,55 triliun rupiah atau 10,95% menjadi 1,55 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,39 triliun rupiah yang sebagian besar adalah untuk iklan, promosi, dan komisi. Selain itu, kenaikan pada beban umum dan administrasi sebesar 178,78 miliar rupiah atau 12,47% menjadi 1,57 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,39 triliun rupiah. Laba usaha turun sebesar 794,84 miliar atau 21,45% menjadi 2,91 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,71 triliun rupiah. Margin laba usaha 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar 25,20% dan 36,20%. Laba sebelum pajak tercatat sebesar 2,27 triliun, turun sebesar 391,95 miliar atau 14,73% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,66 triliun rupiah. Margin laba sebelum pajak masing-masing tahun 2023 dan 2022 adalah 19,67% dan 26%. Laba tahun berjalan turun sebesar 397,43 miliar atau 14,96% menjadi 2,26 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,66 triliun rupiah. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun sebesar 487,68 miliar rupiah atau 20,04% menjadi 1,95 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,43 triliun rupiah. Margin laba bersih masing-masing tahun 2023 dan 2022 adalah 16,86% dan 23,77%. Untuk arus kas perseroan pada tahun 2023 sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas operasi surplus sebesar 840,49 miliar rupiah, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi defisit sebesar 315 miliar, sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan defisit sebesar 312,90 miliar rupiah. Kas dan setara kas awal tahun sebesar 9,73%, dengan demikian posisi kas dan setara kas akhir 2023 sebesar 9,43 triliun rupiah. Demikian paparan kinerja keuangan perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, Bapak Teki Mailoa, Wakil Presiden Komisaris Perseroan, akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. Kepada Bapak Teki Mailoa, saya persilakan. Terima kasih Bapak Hermawan, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengendalian yang memadai dan efektif dalam pelaksanaan dan implementasi tata kelola perusahaan melalui pengawasan atas jalannya kegiatan usaha perseroan. Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dibantu oleh
komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, yang telah menjalankan program kerja selama tahun 2023. Secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Memantau dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Melalui Komite Audit, melakukan pertemuan rutin dengan internal audit perseroan untuk membahas langkah-langkah peningkatan pengawasan internal. Komite Audit juga melakukan evaluasi atas pemberian jasa audit Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan memberikan rekomendasi atas penunjukan akuntan publik dan KAP untuk audit atas laporan keuangan perseroan per 31 Desember 2023. Secara berkala, Komite Audit mengadakan pertemuan dengan KAP untuk membahas mengenai hasil audit tahunan dan audit interim. Ketiga, melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, menghasilkan rekomendasi atas penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta peluncuran digitalisasi performance management system Dewan Komisaris dan juga Direksi. Melihat capaian kinerja di tahun 2023, BOC mengapresiasi langkah-langkah strategis yang diambil oleh Direksi, yang membuktikan komitmen mereka untuk menjaga momentum positif pertumbuhan kinerja perseroan serta berhasil dibangun pada tahun sebelumnya. Kami menilai Direksi telah berhasil menetapkan sejumlah kebijaksanaan strategis yang terbukti efektif dalam memasarkan produk perusahaan. Upaya pemasaran yang aktif baik melalui platform digital maupun non-digital dengan promosi menarik serta skema pembayaran yang fleksibel mencerminkan responsivitas perusahaan terhadap dinamika pasar. Pengembangan infrastruktur bagi pertumbuhan perusahaan properti terus dilanjutkan oleh Direksi dan keberlanjutan fokus pada perkembangan ini menjadi faktor kunci dalam kesuksesan strategis perusahaan. Peluncuran berbagai produk baru dengan kisaran harga yang beragam mencakup segmen residensial hingga komersial, menunjukkan ketepatan visi dan ketanggapan Direksi terhadap pemenuhan dinamika kebutuhan pasar. Hasil keuangan yang membanggakan selama tahun 2023 menjadi bukti keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Kenaikan pendapatan usaha sebesar 12,74% pada tahun 2023 memberikan indikasi kuat tentang keberhasilan strategi pemasaran dan diversifikasi produk. Pencapaian prapenjualan sebesar 9,5 triliun telah berhasil dicapai target prapenjualan sebesar 8,8 triliun. Menjadi kunci keberhasilan Direksi dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi penjualan. Kontribusi utama dari segmen residensial dan komersial menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap preferensi konsumen dan peluang di pasar. Direksi juga menunjukkan komitmen terhadap pengembangan proyek besar di berbagai wilayah Indonesia. Proyek-proyek tersebut di segmen residensial dan komersial menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan meningkatkan portfolio propertinya. Dengan semangat inovatif dan visi yang dijalankan oleh Direksi, kami yakin bahwa perseroan akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka yang panjang. Dewan Komisaris juga mengapresiasi komitmen Direksi dalam menjalankan visi berkelanjutan perseroan untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkelanjutan yang berfokus pada aspek environment, social, and governance.
Kami sangat menghargai upaya ini dan mendorong agar inisiatif-inisiatif tersebut terus ditingkatkan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan menghargai peran seluruh organ tata kelola perseroan dalam memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG di perseroan. Dewan Komisaris berharap kerjasama antara Dewan Komisaris dengan direksi sebagai organ perseroan terus dapat terjalin dengan baik di masa yang akan datang. Kepada seluruh karyawan, mitra kerja, pelanggan, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan yang lainnya, kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan. Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Bapak Ridwan Darmali untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih Ibu Liani Harjanto, Bapak Hermawan Wijaya, dan Bapak Teki Mailoa. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf A dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 69 Undang-Undang Perseroan terbatas, maka Direksi Perseroan mengusulkan pada rapat untuk memutuskan 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023. Kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana dimuat di dalam Laporan Auditor Independen nomor 000-001-3-A-U-1-1234 tertanggal 12 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ketiga, mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada 1. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan 2. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta pemberian nasihat kepada direksi perseroan, membantu direksi perseroan, dan memberikan persetujuan kepada direksi perseroan yang dijalankan selama tahun buku 2023 sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin di dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. Untuk selanjutnya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, saya persilahkan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan mata acara pertama rapat. Kami silakan.
dulu, dihitung dulu. Bukannya mesti ke sana dulu. Kasihan. Boleh mungkin Pak sambil Lebih cepat kamu. sebentar Pak ya, lagi dicek. Catatan laporan keuangan. Enggak jelas tadi. Oke. Jadi pertanyaan masih sesuai dengan agenda rapat dan penanya termasuk dalam pemegang saham yang tercatat. Jadi kami persilahkan kepada direksi untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Ben Sugiarto ya. Oke. Oh, ya di sini Ben singkatan. Pak Benjamin. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, memang kalau kita lihat dari catatan nomor 8 di laporan keuangan, itu Bapak menanyakan kan ada kenaikan dari persediaan real estate Pak ya, dari 3 triliun rupiah menjadi 4,2 triliun rupiah. Ya. Nah dalam hal ini Pak, memang bisnis kita ini adalah kan membangun Pak ya, membangun ke rumah dan lain sebagainya. Dan di unsur daripada persediaan itu ada beberapa klasifikasi stok yang dibangun, kemudian stok yang udah siap dijual. Nah itu ada bagian-bagiannya. Kebetulan yang Bapak tanya ini adalah tanah dan bangunan yang siap dijual, ya yang siap dijual. Di sini banyak sekali Pak unsurnya. Yang siap dijual itu artinya bahwa ada bagian bangunan yang sudah siap, sudah selesai dibangun, kemudian sudah siap untuk diserah terimakan. Tetapi pas posisi di 31 Desember 2023, ini belum diserah terimakan. Nah, ini nanti bakal muncul nanti berturun angkanya, itu nanti di tahun 2024. Ya, jadi pas saat serah terima, persediaannya akan berkurang, kemudian akan muncul di COGS. Yang tadi ada hubungannya, ada di penjualan juga gitu ya. Jadi cost-nya di COGS, tapi angka penjualannya ada di pendapatan. Nah kemudian ada bangunan yang sudah selesai dibangun juga, itu akan masuk ke account yang tanah dan bangunan yang siap dijual. Jadi ini angkanya akan movement terus Pak. Tergantung dari berapa sih jumlah yang telah akan diakui di penjualan, dan berapa yang akan berpindah dari bangunan yang sedang dibangun menjadi bangunan yang siap dijual. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Saya kira menjawab Pak ya. Ya, terima kasih. Satu. Pertanyaan cuma satu. Oke. Dari peserta online tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dari peserta offline juga tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Oke. Jadi sudah semua ya Pak ya?
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikian penjelasan dari kami atas pertanyaan yang diajukan. Semoga keterangan yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Bapak Notaris, apakah ada yang ingin disampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sehubungan dengan tata cara pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat? Terima kasih Bapak Fransiskus Xaverius. Sebelum sampai pada pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara rapat, perlu saya informasikan bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehubungan dengan hal tersebut, 1. Apabila dalam pengambilan keputusan ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko atau suara tidak setuju, maka keputusan acara dalam rapat ini diambil dengan pemungutan suara. Atau 2. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak ada suara abstain atau blanko atau tidak ada suara yang tidak setuju, maka keputusan acara dalam rapat ini diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Demikian, terima kasih Bapak Fransiskus Xaverius. Terima kasih Bapak Notaris. Dengan memperhatikan penjelasan dari Bapak Notaris tersebut, kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara pertama rapat. Untuk itu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usulan keputusan rapat tersebut diharapkan mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Ada ya? Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Untuk selanjutnya mohon pada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara pertama rapat ini. Terima kasih Bapak Fransiskus Xaverius. Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan acara pertama rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara abstain adalah 147.418.700 atau 0,869%. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 13.114.900 atau 0,077%. Suara setuju adalah 16.799.600.817 atau 99,53%, sehingga total suara setuju, yaitu suara setuju ditambah suara abstain adalah 16.947.019.517 atau 99,922%. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara pertama rapat telah disetujui dengan suara terbanyak atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian Bapak Fransiskus Xaverius. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara pertama rapat.
Untuk selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, penjelasan dan usulan atas acara kedua rapat akan disampaikan oleh Bapak Hermawan Wijaya. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Franciscus Xaverius Ridwan Darmali, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang telah disahkan dalam acara pertama rapat, laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar 1.947.441.441.301 rupiah. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf B, pasal 83 dan pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar 1.947.441.301 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Sebesar 2 miliar rupiah disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. B. Sisanya sebesar 1.943.460 sisanya sebesar 1.947.441.301 rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja perseroan. Demikian penjelasan dan usulan atas acara kedua rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Franciscus Ridwan Darmali untuk melanjutkan rapat. Terima kasih Bapak Hermawan Wijaya. Selanjutnya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan mata acara kedua rapat ini. Kami persilakan. Dari peserta rapat online maupun offline dan online tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara kedua rapat ini adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara kedua rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara kedua rapat ini. Silakan. Terima kasih Bapak Franciscus Xaverius. Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan acara kedua rapat adalah sebagai berikut.
Jumlah suara abstain adalah 137.698.900 atau 0,811%. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.900 atau 0,00001%. Suara setuju adalah 16.433.617 atau 99,1881%. Sehingga total suara setuju dan abstain adalah 16.132.517 atau 99,999%. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 87 Undang-Undang PT, untuk usulan acara kedua rapat telah disetujui dengan suara terbanyak atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan keputusan acara kedua rapat. Untuk selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan acara ketiga rapat, yaitu penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. B. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat huruf D, pasal 49 ayat 4 dan pasal 67 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jungto pasal 96 dan pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan menyampaikan usulan Dewan Komisaris Perseroan kepada rapat untuk memutuskan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2A. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun 2023. Dan B. Memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2024. Untuk selanjutnya, kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan acara ketiga rapat ini. Kami persilakan. Dari peserta rapat online maupun offline tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Berhubung tidak ada hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara ketiga rapat adalah cukup jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara ketiga rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut, kami harap mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan.
Untuk selanjutnya kami mohon pada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara ketiga rapat ini. Terima kasih Bapak Franciscus Xaverius. Hasil pemungutan suara untuk keputusan acara ketiga rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara abstain adalah 130.771.400 atau 0,8123%. Jumlah suara tidak setuju adalah 662.060.178 atau 3,90%. Suara setuju adalah 16.160.302.839 atau 95,284%. Total suara setuju sama abstain adalah 16.298.074.239 atau 96,093%. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan Junto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara ketiga rapat disetujui dengan suara terbanyak atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Terima kasih. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan keputusan acara ketiga rapat. Untuk selanjutnya kita akan membahas dan mengambil keputusan acara keempat rapat, yaitu penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2024. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Hermawan Wijaya untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Franciscus Xaverius Ridwan Darmali. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Akuntan publik perseroan untuk tahun buku 2023 adalah Akuntan publik Mirawati Sensi Idris yang telah melakukan audit atas laporan keuangan perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf F Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 serta proses seleksi penentuan kantor akuntan publik yang masih berjalan sampai saat ini. Direksi Perseroan menyampaikan usulan Dewan Komisaris kepada rapat untuk memutuskan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kantor akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan kriteria sebagai berikut. A. Termasuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. B. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka. Demikian penjelasan dan usulan atas acara keempat rapat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Franciscus Xaverius Ridwan Darmali untuk melanjutkan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan acara keempat rapat ini. Untuk agenda keempat rapat dari peserta rapat online dan offline tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Berhubung tidak ada hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam acara keempat rapat adalah cukup jelas. Untuk selanjutnya, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara keempat rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain atas keputusan
atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut diharap mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan acara keempat rapat ini. Terima kasih Bapak Francisco Saverius. Hasil pemungutan suara untuk usulan keputusan acara keempat rapat adalah sebagai berikut. Jumlah suara abstain adalah 137.751.400 atau 0,81%. Suara tidak setuju adalah 661.145.702 atau 3,89%. Suara setuju adalah 16.161.237.315 atau 95,28%. Total suara setuju tambah abstain adalah 16.298.988.715 atau 96,10%. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 36 dan pasal 37 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 87 Undang-Undang PT, usulan keputusan acara keempat rapat disetujui dengan suara terbanyak atau lebih 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Terima kasih Bapak Francisco Saverius. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka dengan ini rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan acara keempat rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, demikian pembahasan serta pengambilan keputusan untuk setiap mata acara rapat. Waktu untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Franciscus Saverius Ridman Dalmali. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berhubung pembahasan acara rapat telah selesai, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara-acara rapat. Dengan hormat kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan dengan lancar dan sukses. Akhirnya dengan ini kami menyatakan rapat ini ditutup pada pukul 15.00. 15.06. Terima kasih. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, selesailah sudah rapat umum pemegang saham tahunan PT Bumi Serpong Damai Tbk. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua, sehingga rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Atas nama penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan rapat ini. Akhir kata, kami ucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Kepada Dewan Komisaris dan juga direksi, kami mohon untuk tetap berada di panggung, dan juga kepada Bapak Frans Bonang, Bapak Rusli Prakarsa, dan juga Bapak Syukur Lawigena, dipersilahkan untuk bergabung bersama jajaran direksi dan komisaris untuk melakukan sesi foto bersama.
Kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami persilahkan untuk menuju ruang makan untuk bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Untuk rekan-rekan panitia RUPS, kami mohon juga untuk berkumpul di dalam ruangan. Kita akan melakukan sesi foto.